Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para bapak-bapak, emak-emak, mas bro, guys, ladies, ketemu lagi sama Pak RT 13. Saat ini kita lagi konten sama salah satu pemuda harapan bangsa dari RT 13 yang mempunyai segala kegiatan dan bermanfaat untuk Kabupaten Bondowoso dan Indonesia pada umumnya. Mari kita ketemu sama Bapak Dewan Irsan. Pak, gimana kabar Pak? Alhamdulillah sehat Pak RT. Oh begitu. Gimana Pak RT? Alhamdulillah waktunya saya bisa konten bareng ini sama Ya, Pak Dewan. Setelah seminggu libur ya. Setelah seminggu libur Pak. Seminggu libur. Berlanjut ini Pak. Oke Pak Dewan Irsan, boleh sedikit tanya profil dari lahir sampai sekarang menempuh S2 ya? Ya, lagi menempuh S2. Bagaimana itu Pak Dewan? Bisa diceritain nih, kita butuh sosok muda untuk Bondowoso. Iya. Jadi perkenalkan Bapak Ibu, Mak, tadi apa aja ya? Guys, Bro. ladies, Mas Bro. Pagi ini alhamdulillah kedatangan Pak RT di tempat saya, sangat antusias sekali. Terima kasih. Juga ini untuk dalam rangka membranding RT 13 karena tagline-nya RT 13 apa Pak RT ini? Cerdas inovatif. Cerdas inovatif. Jadi salah satu konten ini bertujuan untuk membranding RT kita di dalam perkembangan teknologi informasi. Nah itu intermezzo Pak RT. Siap. Intermezzo. Nah untuk profil saya, ya sebenarnya Pak RT sudah tahu, tapi ini karena harus disampaikan juga ke teman-teman kita juga yang belum mengetahui. Jadi nama saya Muhammad Irsan Marwanda Bahtiar, kelahiran asli Badean di RT 13. Jadi saya memang berdomisili di sini di RT 13. Alhamdulillah saya sudah berkeluarga. Jadi istri alhamdulillah satu, anak satu, terus pendidikan di SD Kutakulon. Saya di SD di Kutakulon, terus SMP-nya di SMP 1, SMA-nya di SMA 2, dan S1-nya di Universitas Jember jurusan Teknik Sipil. Dan sekarang sedang menempuh jalur S2 di Universitas Jember juga, tapi jurusannya 180 derajat berbanding terbalik dengan teknik. Nah, kalau sekarang karena menyesuaikan dengan bidang yang saya geluti di DPRD Kabupaten Bondowoso, jadi untuk menunjang keilmuan saya mengambil ilmu administrasi di Universitas Jember. Begitu Pak Deti, secara singkat. TK-nya di mana Mas? Gimana? TK-nya di mana Mas? TK-nya? Nah, sekolah TK. Oh, TK-nya di TK Atakwa. Yang jadi cita-cita ketika SMP, SMA, kuliah itu apa sih Pak Dewan? Kalau ngomong cita-cita sebenarnya dari waktu SD ya, ini waktu SD. Waktu SD itu saya cita-citanya polisi sebenarnya waktu SD. Tapi setelah SMP, SMA mungkin karena pergaulan, lingkungan dan lain-lain, kok kayaknya saya merasa diri saya kurang cocok ya di instansi-instansi seperti kepolisian, terus juga di kepegawaian. Sehingga saya berpikir waktu itu karena basic keluarga saya juga wirausaha, saya pengen benar-benar jadi seorang wira swasta. Terus yang sudah terwujud apa? Yang sudah terwujud ya alhamdulillah sekarang ada beberapa usaha yang saya geluti. Yang pertama vape store, jadi usaha di bidang rokok elektronik. Kalau sekarang perkembangan rokok elektronik juga menggantikan, istilahnya itu disrupsi ke rokok konvensional. Jadi sudah banyak yang beralih ke rokok elektronik. Itu yang pertama. Lalu juga sesuai dengan basic keilmuan saya di S1 di Teknik Sipil, saya menggeluti juga di bidang perencanaan dan kontraktor. Gitu. Dan juga yang ketiga ada bisnis di bidang media online. Tapi kecil-kecilan kita juga bekerja sama dengan salah satu portal terbesar yang ada di Indonesia, Promedia. Begitu. Kan usaha itu kalau dari nol itu kan banyak tantangan.
Gimana ngadepin itu Pak Irsan? Ya kita mau tidak mau memang harus belajar. Mungkin banyak orang berbicara privilege, tapi karena privilege yang kita punyai ya dibanding usaha kita itu tidak berjalan lurus. Maksudnya apa? Misalkan bapak saya usahanya mebel, tapi ternyata sekarang usaha saya kan bukan mebel, bukan bidang yang digeluti sama oleh orang tua saya. Sehingga tantangannya memang kita harus belajar dari nol, menggeluti sendiri bagaimana ilmu-ilmunya, pasarnya. Oke. Lahir dari keluarga yang punya privilege. Otomatis tantangannya itu kalau kata orang-orang sih setengah ya. Itu kira-kira terpatahkan nggak dengan ayah yang punya usaha kayu, ini tempatnya lain, ini gimana ya? Makanya kalau berbicara privilege ya pasti ada. Semua orang itu punya privilege-nya masing-masing. Semua orang punya privilege-nya masing-masing. Tinggal privilege itu digunakan sebagai apa? Karena kita pun jujur, kita kan tidak bisa memilih lahir dari rahim siapa. Betul. Nah, cuma kita bisa memilih akan menjadi apa gitu. Dan itu bukan satu-satunya jaminan seseorang menjadi orang yang sukses. Jadi yang ditekankan adalah poin pentingnya yaitu usaha dari kita sendiri. Mungkin privilege itu ya bonus untuk mendampingi usaha yang kita kerjakan. Seperti itu. Iya, itu saran untuk Pak RT itu. Jadi Pak RT jangan di rumah aja, turun ke warganya, buat usaha. Baru maju RT-nya, kan begitu. Pak RT ngandelin honor transport, aduh maaf, nggak maju-maju RT-nya, buat tuh konten kayak kami. Kan begitu. Harus dikembangkan, kan begitu. Rangkul semua. Terus satu pertanyaan yang agak nyeleneh gitu. Sama istri ketemunya kapan? Barusan masih ketemu di belakang. Awal sampai menikah. Oh ya. Saya punya momongan ini gimana ini ceritanya? Apa cerita seperti drama Korea apa ya? Penting kan kayak artis Korea ini. Pak Dewan ini. Kalau ketemu dengan istri awal mula itu dijodohkan teman sih berarti. Dijodohkan waktu SMP. Jadi masih cinta bocil dulu ya. Cinta monyet ya? Ya cinta monyet bisa dibilang. Iya, pokoknya cinta bocil lah. Saya pertama ketemu istri ini kelas 8. Jadi kan saya satu SMP, di SMP 1. Kelas 7 itu saya tidak sekelas dengan istri. Cuma papasan lah tahu. Lalu kelas 8 saya sekelas waktu itu, terus ada teman yang jadi mak comblang, ya tidak pernah PDKT Pak RT. Jadi waktu itu nembak istri pun yang SMS ke istri itu teman yang nembakkan gitu loh. Ya alhamdulillah awet. Jadi awal pacaran itu kelas 8 SMP, terus kita nikah di tahun pacaran ke-10. Jadi kalau KPR katanya orang-orang tuh lunas, lunas. Jadi mau cicilan tuh lunas. Tapi itu kalau kita lihat ya kita dari bocil ya Pak RT ya, dari SMP, SMA, kuliah ya alhamdulillah lah diberi kelancaran, langgeng, dan akhirnya punya momongan. Itu apa yang bisa buat seperti itu? Apa ya? Buat langgeng gitu bahasanya apa itu? Biar pelajaran ya anak muda semua ini. Soalnya saya ini bukan pangeran cinta Pak RT. Jadi sulit untuk memberikan tips-tips. Tapi apa ya? Ya kejujuran dan komitmen. Kalau kejujuran dan komitmen. Kalau cowok itu kan yang dipegang komitmennya. Betul. Komitmennya. Jadi gimana kita jujur, kita nyampaikan apa adanya, misalkan ada permasalahan dan lain-lain, ya sudah kita utarakan. Karena setiap orang kan punya kekurangan. Kadang kalau pacaran, biasanya kan yang ditunjukkan bagusnya terus ya Pak RT ya. Betul. Jadi kalau jelek-jeleknya pasti ditahan-tahan. Ya hal sepele, mau kentut pun kalau dulu waktu pacaran ditahan-tahan. Kalau sudah suami istri, kentut di depan istrinya itu sudah biasa kan seperti itu. Nah makanya apa adanya, jangan ada yang ditutup-tutupi, dan komitmen tadi. Komitmen. Kan LDR ya? Sempat LDR. Ya, karena saya kuliahnya di Jember waktu itu, terus istri kuliahnya di Dokter Hewan Universitas Erlangga. Sempat LDR kurang lebih 5 tahun lah. 5
Ini ngomongan tentang dewannya ini dewan termuda. Ya, Kabupaten alhamdulillah. Bogor, umum termuda. Ya karena bapaknya katanya orang kan begitu. Tapi kalau jadi anaknya beneran ini ya apa rasanya jadi anggota dewan itu? Itu kayak yang kerjaan dewan itu gak gampang gitu. Iya. Apalagi ada bayang-bayang bapak kan begitu ya. Betul. Itu gimana gitu? Kalau misalkan ada paradigma atau stigma, Irsan jadi karena bapaknya, betul. Nah, Kalau ya, tidak ada bapak dan ibu saya tidak akan lahir. Kan itu yang pertama, Pak Irte. Betul. Itu yang pertama. Jujur ya diakui. Iya, itu jujur harus diakui karena banyak yang menafikan bahwa saya bukan jadi karena orang tua saya. Ya mohon maaf, kertek hatinya orang tua mendoakan anaknya jadi. Itu sudah sangat luar biasa untuk membantu kita sebagai anak. Saya merasa sebagai anak. Jadi kalau stigma itu muncul ya tidak masalah karena kita juga tidak bisa menutup mulut orang satu persatu. Mending kita tutup telinga kita gitu. Makanya yang penting kita kan buktikan dengan kerja keras kita, dengan bagaimana kita melayani masyarakat, kita membawa aspirasi masyarakat sehingga orang itu menilai yang awalnya tentang persepsi Irsan jadi karena bapak, ya silahkan saja begitu. Karena kembali lagi ke prinsip saya tadi, meskipun saya anaknya bapak, saya ada kampanye, saya tidak turun ke masyarakat, insya Allah tidak kira jadi. Ya sebuah kebanggaan, dan saya tidak menafikan bahwa salah satu faktor yang bisa menjadikan saya adalah orang tua saya. Dan saya sangat berterima kasih atas hal itu. Terus jadi dewan termuda ngadepin yang tua-tua kan begitu. Iya. Itu gimana sih rasa dan bagaimana cara solusinya? Ini kan paling muda 20 20 ini usianya 20-an. Ngadepin yang 40, 50 malah ada yang di atas itu gimana gitu? Kalau saya ya alhamdulillah bisa belajar banyak dari senior-senior saya karena di fraksi saya, jadi saya ini anggota DPRD Komisi 1 Bagian Hukum Pemerintahan yang berangkat dari fraksi PDI Perjuangan Dapil 1. Kebetulan di fraksi saya hanya saya yang junior. Nah, jadi saya belajar dari lingkungan terdekat saya dulu. Siapa? Fraksi-fraksi yang memang sudah saya kenal dari partai saya. Nah, saya belajar banyak, dibimbing oleh senior-senior, mengikuti setelah itu di komisi, banyak yang menjadi mentor-mentor saya yang sudah 3 periode, 4 periode, 5 periode. Ya saya sangat senang. Dan itu menjadi motivasi kita bagaimana bisa terus mengabdi kepada masyarakat. Nah, bagaimana kita bisa berkomunikasi dengan para senior ya sudah. Kita gabungkan ilmu kita karena kan menurut generasi nih Pak RT. Kalau generasi yang ada di Rumah Tenggaran senior-senior itu kan masuk baby bloomers. Sebenarnya secara generasi. Kalau kita kan generasi Z yang ada di tahun 2010. Kita hidup di era bagaimana teknologi itu sangat berkembang dibanding dulu itu kan sangat konvensional. Nah kita matchkan ilmu itu, jadi kita ketemukan dua ilmu yang berbeda, dua pengalaman yang berbeda di dalam satu rumah. Nah matchkan ilmu itu yang sangat luar biasa hasilnya. Jadi ya saya banyak belajar dari senior-senior, mungkin saya juga di beberapa kesempatan bisa memberikan saran dan masukan. Yang penting ilmu saya yakin yang muda-muda tidak menutup kemungkinan bisa lebih dari yang tua, tetapi tidak dengan pengalamannya. Kalau pengalamannya saya yakin yang senior itu kita berbicara di konteks Rumah Tenggaran ya Mas Tresna ya, bukan secara umum. Rumah DPR. Nah ya rumah DPR maksudnya. Rumah Tenggaran kan jangan-jangan pikirannya lain. Iya karena rumah mertua di Tenggaran juga. Jadi kalau kita berbicara dalam konteks birokrasi di legislatif, yang senior saya yakin pengalamannya justru lebih banyak. Tetapi ilmu belum tentu kita bisa lebih upgrade. Yang penting di dalam penyampaian, di dalam bergaul, karena kita meyakini dan menggunakan adat timur ya Pak RT ya. Kita harus tetap menggunakan sopan santun dan unggah-ungguh lah kepada yang senior. Jadi belajar itu salah satu bentuk kita tidak sombong.
Betul, betul. Jadi jangan mentang-mentang yang muda ini punya ilmu, terus yang ketua pada yang lebih tua itu merasa berilmu. Jadi itu bagian salah satu adab etika, dengan kata lain belajar. Betul, betul. Terus, sangat sepakat. Gini Pak Dewan, ya apa janji politik yang belum terrealisasi? Gimana? Kan banyak orang kan berpikir, oh saya dukung dia, belum ada yang terjadi. Nah itu ngadepin seperti itu ya Pak Dewan untuk 2024 itu. Karena fenomena di bawahnya kan, saya tidak diturutin mau saya, kan begitu. Iya. Itu gimana itu ngadepinnya itu? Kalau saya pribadi mentreatment konstituen saya, kita memang harus, yang menjadi poin adalah mengedukasi. Itu yang menjadi poin. Kenapa? Karena masyarakat itu minim informasi bagaimana birokrasi, bagaimana sistem-sistem pemerintahan. Sehingga di dalam penjelasan-penjelasan kita harus menyampaikan secara rasional dan apa adanya. Nah, sebenarnya itu bertolak belakang dengan prinsipnya konstituen. Kalau konstituen mikirnya simpel, yang penting saya dapat program titik. Nah, tetapi kan berbeda dengan kita, karena kita tahu sistem anggaran itu seperti apa, APBD itu bagaimana, anggaran yang cukup berapa. Memang jujur di dalam 5 tahun kita tidak akan cukup untuk menuntaskan janji-janji politik kita. Nah, yang penting kita sudah berusaha bagaimana memaksimalkan itu lewat anggaran, lewat pengawasan, lewat legislasi dan lain sebagainya, sesuai fungsi-fungsi kita Pak RT yang ada di DPRD. Kayaknya Bondowoso harus pimpin nih. Ya harus. Gimana? Harus mempunyai. Bondowoso dipimpin di Irsan gimana? Ya, menurut saya Gimana? Bondowoso itu perlu pemimpin yang transformatif. Sip. Nah, jadi yang transformatif bagaimana bisa mentransformasikan Bondowoso, pemikiran mindset tentang masyarakat, pegawai dan lain sebagainya yang awalnya konvensional. Ya, kita ini sudah berbeda era sekarang. Nah, jangan lagi kita menggunakan program-program yang kolot, program-program yang copy paste, ataupun program-program yang sulit atau tidak relevan ya. Kita berbicara tidak relevan dengan zaman sekarang. Nah, kita butuh pemimpin yang memiliki visi misi yang sesuai dengan era sekarang. Era sekarang itu apa? Ya era teknologi informasi, percepatan pelayanan dan lain sebagainya. Kita butuh pemikiran transformatif seperti itu. Satu pertanyaan terakhir nih Pak sebelum tutup close ini. Jika ada partai berkolaborasi mendukung Anda, siap nggak? Siap untuk apa ini Pak? Jadi P1. Siap nggak? Ini serius nih Pak, jangan ketawa Pak. Ini rakyat tonton ini Pak. Seandainya ada yang mau kolaborasi bareng pengusung Pak Dewan untuk jadi cagup, gimana Pak? Begini Pak RT. Jangan diplomatis Pak. Iya atau tidak? Kita harus menjelaskan. Makanya kan sebelum nanti jawaban saya dipelintir atau tidak, poin tadi yang saya sampaikan, kita harus mengedukasi. Betul. Nah, semua itu ada mekanismenya. Jadi saya di partai dari PDI Perjuangan, di dalam pemilihan seperti ini, konstelasi politik seperti ini, menghadapi pileg, pilkada, pilgub dan pilpres, semua ada mekanismenya. Kita bisa mengusung sendiri seperti di pusat, misalkan Ganjar punya tiket otomatis dari PDI Perjuangan. Nah, karena semua ada mekanismenya, kita juga tunduk patuh kepada partai. Karena peserta di dalam pemilu itu bukan perorangan, kan? Tapi apa? Partai politik. Tidak mungkin di dalam pileg contohnya kita itu mencalonkan diri tanpa ada background partai politik. Nah, kalau bupati mungkin bisa lewat jalur independen. Tetapi sebagai kader partai, saya harus menaati itu semua. Dan misalkan pertanyaan Pak RT, kembali lagi ke pertanyaan Pak RT, kita sudah melewati mekanisme itu dan ternyata kita ditunjuk partai, dan juga ada partai-partai lain yang berkoalisi dengan kita mengusung. Selama itu adalah perintah dari partai, saya taat dan tunduk kepada partai. Jadi itu Mas Bro,
Jadi nggak bisa jawab iya atau tidak. Bisa ditafsirkan sendiri dari Banyak jawaban saya. prosedur kan begitu. Iya. Tapi kalau mau jadi, ya dipilih 2024. Siap. Kan begitu. Jadi tugas kita ini sebagai orang di luar partai ini ya, kalau memang kita pingin ini ya kita harus suara. Iya. Kan begitu. Ya betul Pak RT. Kita harus selektif lah Pak RT. Betul. Jadi itulah Mas Bro, Mak, jawaban dari Pak Dewan. Kenapa janji, kenapa yang begini? Itu sudah jelasin, sudah jelas tadi, sangat-sangat jelas bahwa ayo ubah mindset kita bahwa tinggalin politik uang. Ya, betul. Tapi sepakat. Kita harus memilih pemimpin yang berkualitas. Karena kemajuan Bondowoso tergantung pemimpinnya. Iya. Dan perubahan itu akan terjadi di mana? Di 2024. Jadi saya buat konten hari ini berbicara dengan Pak Dewan karena kenapa? Mewakili sosok muda. Sosok muda Bondowoso yang ingin ada perubahan yang luar biasa dengan kotanya. Jadi bagi penonton semua, viewer ini, ya tolong subscribe. Yang kedua, 2024 datang itu ke TPS. Pilih, kan begitu. Nah, kalau sudah dipilih, mari kita lihat cara kerjanya. Terus nasihat terakhir Pak Dewan, sebelum ditutup yang benar terakhir ini untuk anak muda dah, gimana? Sudah sering disampaikan, tetapi saya ingin menekankan. Betul. Karena saya ya tergolong mewakili dari segmen muda, dan saya lihat pemuda-pemuda sekarang di era teknologi itu sudah kehilangan kepedulian terhadap politik. Padahal yang akan menjadi generasi emas di 2040 nanti itu adalah generasi kita yang memegang tongkat estafet kepemimpinan dari senior-senior kita, itu pemimpin kita. Jadi kalau kita tidak bersiap, tidak peduli, tidak acuh dari sekarang, bekal apa yang kita pegang untuk memegang tongkat itu? Nah, sehingga kita harus peduli kepada politik, karena bagaimanapun kita bangun tidur itu sudah menjadi kebijakan politik untuk diri kita sendiri. Terima kasih Pak Dewan atas Sama-sama waktunya. Pak RT, sama-sama. Billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah, jangan lupa like dan subscribe channel tim IT RT13. RT13. Smart RT. Smart RT. Jalan-jalan ke tempat usahanya Pak Dewan Irsan. Ayo ikut. Ya Pak, belanja di sini. Bagus, menarik, terus pelayanannya juga bagus. Harga Harga ya lumayan terjangkau. terjangkau, tapi berbeda. Beda ya. Oke, balik lagi ya. Ya siap.